Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam dan isu-isu kontemporer. Yang pertama ada isu-isu kontemporer adalah isu-isu yang berkembang sekitar tahun 1960-an saat terjadinya Perang Dingin. Isu-isu kontemporer merupakan transformasi yang lahir sebagai ancaman pada saat Perang Dingin berakhir dan bisa dikatakan sebagai ancaman global yang bertransformasi menjadi sebuah ancaman terhadap masyarakat dalam berbagai aspek. Di antaranya yaitu seperti Islam dan liberal, Islam dan terorisme, serta Islam dan HAM. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ruby. Islam, radikalisme, dan terorisme. Istilah radikal dan radikalisme berasal dari bahasa Latin yaitu radik atau radicis, yang berarti akar, sumber, atau asal mula. Pada lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan-gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, radikalisme disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktornya antara lain, pertama, pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang doktriner. Kedua, literal dalam memahami teks-teks agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dan kulitnya saja, tetapi minim wawasan tentang esensi agama. Ketiga, tersibukan oleh masalah-masalah sekunder seperti menggerakkan gerakan jari ketika tasyahud, memanjangkan jenggot, dan meninggikan celana sembari melupakan masalah-masalah primer. Yang terakhir, berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eca. Dalam bahasa Arab, terorisme dikenal dengan istilah al-irhab. Dari sini bisa dipahami bahwa kata al-irhab atau teror berarti menimbulkan rasa takut. Irhabi atau teroris artinya orang yang membuat orang lain ketakutan atau orang yang menakut-nakuti orang lain. Selanjutnya oleh Marisa. Untuk terorisme, terorisme yang bersifat personal. Aksi ini dilakukan oleh perorangan, contohnya pengeboman mal-mal dan pusat perbelanjaan. B. Terorisme yang bersifat kolektif. Para teroris melakukannya secara terencana. Biasanya terorisme semacam ini dilembagakan dalam sebuah jaringan yang disebut-sebut sebagai terorisme. Dalam kategori ini adalah jaringan Al-Qaeda. C. Terorisme yang dilakukan negara. Kedua bentuk teroris di atas dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, tetapi terorisme yang dilakukan sebuah negara dapat dilihat secara kasat mata. Ketiga-tiganya mempunyai titik temu, yaitu sama-sama mencari tumbal dan korban yang mencolok dalam terorisme. Oke, selanjutnya akan dijelaskan tentang Islam dan liberalisme. Liberalisme mulai berkembang pada abad ke-18 dan 19 di Prancis dan Inggris. Sebagai suatu gerakan liberalisme dimulai pada masa Renaissance yang memperjuangkan kebebasan manusia dari kungkungan gereja atau agama. Dalam bidang moral, liberalisme menjunjung tinggi kebebasan individu dan menenteng otoritarisme. Dalam bidang agama, kaum liberal mengingatkan kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinannya, bebas beribadah menurut agamanya, dan juga bebas untuk tidak menganut agama apapun, yang mana urusan agama tidak boleh dicampur dengan urusan pemerintahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amanda. Liberalisme dan Islam. Asas pemikiran liberal secara umum yaitu kebebasan, individualisme, rasionalisme, atau mendewakan akal, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat, berkata, berkeyakinan, dan berhukum sesuainya tanpa dibatasi oleh syariat Allah. Manusia menjadi Tuhan untuk dirinya dan penyembah hawa nafsunya. Manusia terbebas dari hukum dan tidak diperintahkan mengikuti ajaran ilahi. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin."
Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 6, surat ke-6 ayat 162-163. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy. Di sini ada juga Islam dan HAM. HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia. Secara harafiah, pengertian HAM adalah hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wita. Ajaran Islam tentang HAM dapat dijumpai dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, yang merupakan sumber ajaran normatif, juga terdapat dalam praktik kehidupan umat manusia. Tonggak sejarah keberpihakan Islam terhadap HAM, yaitu pada pendekatan Piagam Madinah, yang dilanjutkan dengan deklarasi Kairo atau Cairo Declaration. Secara terminologis, hak asasi manusia dalam persepsi Islam, Muhammad Khalifullah Ahmad telah memberikan pengertian bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu amanah dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh ZM Rizky. Baik, di sini ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal right terdiri dari hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, berpindah-pindah tempat, dan kebebasan mengeluarkan, menyatakan pendapat. Yang kedua, hak asasi politik, dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan lain-lainnya. Ketiga, hak asasi ekonomi, kebebasan melakukan kegiatan jual beli, kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, kebebasan sewa-menyewa. Yang keempat, hak asasi peradilan, mendapat pembelaan hukum di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata umum. Nah, hukum Islam sendiri telah merumuskan pengaturan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia seperti yang tertuang dalam sunnah dan seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang akan dibacakan oleh Samhan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Sadaqallahul-Azim. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh.
orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.